Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam renungan Blessing Morning, dan kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita akan memperhatikan firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 1 ayat 23 dan pasal 28 ayat 20 bagian B. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 28 ayat 20b, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada Tuhan untuk hari ini, dan kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan merenungkannya. Tuhan memberkati kami melalui firman Tuhan yang telah kami baca. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudari pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah Allah menyertai kita. Firman Tuhan pada hari ini secara khusus berbicara tentang penyertaan Allah bagi semua orang percaya. Kita akan merenungkan 3 hal tentang penyertaan Allah bagi kita. Yang pertama, penyertaan Allah bagi hidup manusia. Allah pencipta langit, bumi, dan seluruh alam semesta, serta manusia yang Allah yang kita kenal melalui iman dalam Kristus Yesus adalah Roh yang menyertai manusia ciptaannya. Penyertaan Allah dalam kehidupan manusia dinyatakan melalui kesaksian firman Tuhan bahwa Allah yang menciptakan manusia pertama dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup kepadanya. Allah jugalah yang membangun seorang perempuan untuk menjadi istri dan penolong baginya. Dalam proses perkembangan manusia secara biologis, penyertaan Allah terlihat dari karya tangan Allah untuk membentuk, menenun, dan menjadikan seorang manusia dalam rahim seorang ibu, dan menuliskan hari-hari terbentuk janin yang ada dalam rahim ibunya itu. Jabang bayi itu kemudian lahir, bertumbuh, menjadi seorang anak, menjadi seorang pemuda, menjadi tua, sampai Tuhan datang menjemputnya untuk kembali kepadanya, sesuai batas usia yang telah ditetapkan Tuhan baginya. Dalam seluruh rangkaian perjalanan itu, Daud memberi kesaksian, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta." Dan Yesaya bersaksi, "Sampai masa tuaku aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutku aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Bagian-bagian ini menyatakan kepada kita mengenai penyertaan Allah bagi manusia, bagi kita semua, dan sungguh mulia penyertaan Allah bagi kita sekalian. Hal yang kedua adalah penyertaan Allah untuk menyelamatkan manusia. Dalam proses inkarnasi Yesus Kristus, malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada Yusuf melalui mimpi, meneguhkan nubuatan Nabi Yesaya tentang seorang anak darah yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamai Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Nubuatan ini digenapi dalam diri Kristus Yesus, sebab dialah yang menebus dosa umatnya. Dalam kerangka penyelamatan Allah bagi manusia, Yesus berkeliling dari satu desa ke desa lainnya, satu kota ke kota lainnya di wilayah Galilea, Samaria, dan Yudea untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, mengajarkan tentang kebenaran Allah, dan membawa kembali orang-orang berdosa kepada Allah. Ia juga menyembuhkan orang-orang sakit dan melepaskan orang-orang yang terbelenggu dengan ikatan roh-roh jahat. Kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia menyatakan penyertaan dan kehadiran Allah yang melawat orang-orang berdosa untuk kembali kepada Allah. Jadi pentingnya penyertaan Allah melalui Kristus Yesus bagi umat Tuhan bertujuan untuk menyelamatkan umat Allah yang terbelenggu dengan dosa dan yang sedang mengalami dampak buruk dari dosa tersebut. Untuk inilah Yesus Kristus menderita, disalibkan dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus
adalah bentuk penyertaan Allah bagi kita semuanya. Dan yang ketiga adalah penyertaan Allah dalam melaksanakan amanat agung. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Ia mengutus murid-murid untuk melaksanakan amanat agung dengan jaminan, "Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman." Pernyataan ini didasarkan pada otoritas yang diberikan Allah Bapa kepada Yesus Kristus, yakni segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dengan demikian, maka jaminan penyertaan Yesus sebelum terangkat ke surga bertujuan memberikan kekuatan bagi para murid yang ditugaskan untuk pergi, menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, serta mengajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Yesus kepada mereka. Dalam hal ini, Yesus memberikan penyertaan bagi semua orang percaya, bagi semua hamba Tuhan, bagi semua murid Kristus dalam melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Blessing Murni yang dikasihi Tuhan, firman Allah hari ini mengingatkan kita bahwa Immanuel, Allah menyertai kita sebagai manusia ciptaan Allah sepanjang hidup kita sejak lahir sampai dijemput kembali ke rumah Bapa. Allah menyertai kita melalui Kristus Yesus untuk menyelamatkan kita manusia berdosa, serta memperbarui hubungan kita dengan Allah, sesama, dan diri sendiri. Serta Allah menyertai kita dalam melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat penyertaan Allah senantiasa melimpah atas hidup kita sekalian. Amin. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang diberikan bagi kami. 3 hal penting yang kami tahu bahwa Tuhan menyertai hidup kami sepanjang hidup kami. Tuhan menyertai kami dalam perjalanan iman kami, dan Tuhan Yesus menyelamatkan kami orang berdosa ini. Dan Tuhan, Engkau menyertai kami dalam setiap tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Hari ini untuk semua pendengar Blessing Morning, Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka dimanapun mereka melangkah. Dalam keadaan apapun mereka, biarlah mereka boleh menikmati kehadiran Tuhan dan menyaksikan bahwa penyertaan Tuhan ajaib bagi mereka. Terima kasih, kami bersyukur pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam seluruh kehidupanmu dengan berkat-berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Sampai berjumpa pada Blessing Morning hari berikutnya.